Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Siti Mursalina dan teman saya Lilis Maryani. Kali ini kami akan membahas mengenai penugasan dengan metode Hungarian. Metode Hungarian adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks hingga muncul sebuah komponen nol tunggal di setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Tujuannya adalah untuk menetapkan sejumlah sumber daya untuk jumlah kegiatan yang sama agar dapat meminimalkan dalam alokasi model penugasan. Untuk memahami lebih lanjut, kita bahas contoh soal mengenai metode Hungarian. Dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional, Himatika atau Himpunan Mahasiswa Matematika akan mengadakan perlombaan. Setiap anggota Himatika akan dibagikan menjadi 5 kelompok untuk menjadi penanggung jawab setiap perlombaan. Perlombaan diantaranya adalah cerdas cermat, pembacaan puisi, membaca gurindam, membuat poster, dan debat. Pelaksanaan acara ini belum memiliki metode yang tepat dalam pembagian penugasan kegiatan perlombaan yang akan dilakukan, sehingga terjadi kendala dalam proses pelaksanaan, yaitu waktu penyelesaiannya menjadi kurang optimal atau membutuhkan waktu yang lama. Di bawah ini adalah tabel di mana pada kolom ada lomba cerdas cermat, puisi, gurindam, poster, dan debat. Dan pada baris ditulis panitia 1, panitia 2, panitia 3, panitia 4, dan panitia 5. Di mana dalam baris dan kolom terdapat waktu-waktu yang diperlukan. Pertanyaannya, tentukan pembagian tugas panitia ke setiap perlombaan agar diperoleh waktu paling minimum. Selesaikan penugasan di atas dengan menggunakan metode Hungarian. Dalam menyelesaikan contoh soal di bawah ini, kami menggunakan 2 cara. Yang pertama, menghitung secara manual, dan yang kedua, menggunakan aplikasi sederhana yaitu software POM-QM for Windows. Untuk penyelesaian secara manualnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lilis Maryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Lilis Maryani akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai metode Hungarian. Sebelumnya teman saya telah menjelaskan apa itu metode Hungarian dan contoh soalnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan bagaimana melakukan penyelesaian soal menggunakan metode Hungarian tersebut. Oke, baik, langkah pertama, kita ketahui tadi di dalam contoh soal terdapat tabel panitia 1, panitia 2, dan panitia 3, panitia 4, dan panitia 5. Terdapat 5 panitia dan juga 5 lomba yang akan diadakan, yaitu cerdas cermat, puisi, gurindam, poster, dan debat. Oke, untuk langkah pertama, kita cari nilai yang paling rendah. Nilai yang paling rendah setiap kolom. Untuk kolom pertama, nilai yang paling rendah itu adalah 55. Untuk kolom kedua, terdapat nilai terendah yaitu 48. Untuk kolom gurindam yang ketiga, terdapat nilai terendah yaitu 46. Dan untuk kolom keempat, kolom poster, terdapat nilai terendah adalah 62. Dan kolom terakhir, yang paling rendah adalah nilai 50. Oke, setelah kita mengetahui
nilai terendah setiap kolom, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pengurangan setiap nilai dengan nilai terendah yang kita pilih tadi. Contohnya 64 pada panitia pertama, panitia 1 terdapat nilai 64, kita kurangi dengan 48. Selanjutnya untuk nilai gurindam 50 kita kurangi juga dengan 48. Dan juga selanjutnya 76 kita kurangi dengan nilai 48. Dan yang terakhir 59 juga kita kurangi dengan 48. Karena 48 kita pilih tadi untuk nilai yang paling rendah. Dan kita lakukan juga untuk setiap baris selanjutnya pada panitia kedua, panitia ketiga, panitia keempat, dan panitia kelima. Nah, setelah kita melakukan pengurangan, kita buat tabel selanjutnya. Oke, untuk tabel kedua ini adalah hasil dari pengurangan yang kita lakukan tadi. Yang pertama tadi setelah kita melakukan pemilihan nilai terendah, selanjutnya kita lakukan pengurangan. Nah, pada tabel kedua ini adalah hasil dari apa yang kita lakukan tadi. Selanjutnya, kita lakukan lagi pemilihan lagi nilai terendah setiap kolom lagi. Jadi kita lihat pada kolom cerdas cermat terdapat 5 panitia ini, kita pilih nilai paling rendah yaitu 0. Nah, untuk puisi juga 0. Gurindam juga 0. Untuk poster nilai terendahnya adalah 13. Nah, kita tulis di sini 13. Untuk kolom terakhir nilai terendahnya 0. Nah, setelah kita melakukan pemilihan nilai terendah, kita lakukan lagi pengurangan setiap kolom tersebut dengan nilai terendah. Nah, jadi selanjutnya kita buat lagi tabel hasil untuk pengurangan yang akan kita lakukan. Tadi pada 5 tabel terdapat 4 tabel yang kita pilih nilai terendahnya yaitu 0. Nah, setelah kita ketahui bersama setiap nilai yang terendahnya 0 kita kurangi nilainya tetap sama dong, tidak berubah. Jadi untuk tabel yang 4 tadi yang nilai terendahnya 0 kita tinggal salinkan saja. Nah, jadi pada untuk tabel ketiga kita salinkan pertama untuk nilai yang rendahnya 0. Nah, jadi terdapat satu kolom untuk nilai terendahnya 13. Jadi kita lakukan pengurangan. 28 kita kurangkan dengan 13, 15 kita kurangi dengan 13, 13 kita kurangi dengan 13, 32 kita kurangi dengan 13, dan terakhir 16 kita kurangi dengan 13. Nah, jadi pada tabel selanjutnya kita tuliskan hasil yang kita lakukan tadi dengan melakukan pemilihan dan pengurangan pada nilai terendah. Setelah kita lakukan, kita buat lagi tabel. Pada tabel ketiga ini kita lakukan pembuatan garis. Nah, untuk 5 tabel ini seharusnya terdapat garis 5 sama dengan M. Oke. Nah, oke. Jadi persyaratan untuk melakukan penggarisan, kita lihat untuk kolom terdapat 2 0. Nah, jadi kita periksa setiap kolom yang terdapat nolnya 2 yaitu pada kolom puisi. Jadi kita lakukan penggarisan. Nah, kalau untuk baris syaratnya minimal 1 0 yang belum tergarisi.
Jadi untuk panitia 1 nggak bisa dong, karena nolnya tadi udah digarisi untuk kolom puisi. Jadi kita dapat menggarisi pada panitia kedua. Panitia ketiga juga terdapat 0. Jadi kita garisi. Dan juga panitia 4. Oke. Jadi terdapat 4 garis. Jadi bisa kita simpulkan 5 tidak sama dengan M. Nah, jadi karena belum memenuhi syaratnya, jadi kita lakukan lagi langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya kita pilih nilai terendah yang tidak tergarisi oleh garis. Setelah kita lihat pada tabel yang ketiga ini, dan kita tentukan penggarisannya tadi, nilai terendahnya yaitu 2. Oke? Jadi selanjutnya nilai yang kita garisi kita salin, tidak berubah, tetap kita salin. Seperti garis pada kolom puisi tadi yang terdapat nilai 0, 1, 1, 3, dan 0. Nah, ini kan tidak berubah karena dia sudah tergarisi tadi. Dan begitu juga kita lakukan tadi penggarisan di panitia kedua, panitia ketiga, dan panitia keempat. Nah, itu nilainya tidak berubah. Yang berubah adalah nilai yang tidak tergarisi. Nah, tadi terdapat nilai tidak tergarisi pada pada baris panitia ke-5. Nah, selanjutnya tadi kita udah melakukan pemilihan nilai terendah yang tidak tergarisi. Jadi selanjutnya kita melakukan pengurangan pada nilai terendah untuk nilai yang tidak tergarisi. Nih, pada panitia pertama ada nilai yang tidak tergarisi yaitu 16. 16 kita kurangi 2, 15 kita kurangi 2, 11 kita kurangi 2, dan juga pada panitia 5, 17 kita kurangi 2, 2 kita kurangi 2, 3 dikurangi 2, dan 14 dikurangi 2. Nah, jadi dari hasil pengurangan tersebut kita salinkan pada tabel ke-4, tabel selanjutnya. Oke. Jadi selanjutnya kita tentukan lagi garis. Tentukan garis dengan syarat tadi kolom minimal 2 0 dan barisan minimal 1 0 yang tidak tergarisi. Oke, kita lakukan penggarisan pada puisi tadi, dan ternyata setelah kita melakukan pemilihan nilai terendah dan pengurangan pada nilai terendah, kita juga mendapatkan hasil 0, 2, minimal 2 terdapat pada kolom gurindam. Nah, juga bisa kita garisi. Dan panitia 2 tetap bisa kita garisi karena mempunyai 1 0 yang belum tergarisi, dan juga panitia 3. Untuk panitia 4 tidak bisa karena nolnya sudah tergarisi. Dan juga panitia 5. Oke, selanjutnya kita hitung lagi penggarisan yang kita lakukan. Ternyata masih berjumlah 4. Masih berbentuk 5. 5 tidak sama dengan M. Nah, jadi karena belum memenuhi syarat, kita lakukan lagi
pemilihan nilai terendah yang kita lakukan tadi sebelumnya untuk memenuhi syarat 5 sama dengan M, yaitu terdapat 5 garisan pada tabel ini. Selanjutnya kita lakukan lagi seperti langkah sebelumnya, yaitu memilih nilai terendah yang tidak tergarisi. Oke, sebelumnya maaf ya, di tabel kami ini terdapat kesalahan pada tabel 3 tadi. Di sini kan 3 dikurang 2 itu adalah 1. Nah, maaf ya, di sini 1. Oke, langkah selanjutnya kita melakukan pemilihan nilai terendah yang belum tergaris ini. Jadi terpilih 1 adalah nilai yang paling rendah yang belum tergarisi. Setelah kita pilih, kita lakukan lagi selanjutnya pengurangan dengan nilai yang tidak tergarisi dengan nilai yang terpilih rendah dan juga nilai yang tidak tergarisi. Nah, kita lakukan lagi pengurangan. 14 dikurangi 1, 13 dikurangi 1, 9 dikurangi 1, dan juga pada panitia 4, 13 dikurangi 1, 19 dikurangi 1, 11 dikurangi 1, dan panitia 5 juga 15 dikurangi 1, 1 dikurangi 1, dan juga 12 dikurangi 1. Setelah kita mendapatkan hasil pengurangan tadi, kita salin lagi pada tabel selanjutnya untuk melihat nih hasil pengurangan tadi. Kita masuki pada tabel selanjutnya. Dan juga saya ingatkan lagi untuk nilai yang tergarisi itu tidak berubah sama sekali. Tinggal kita salin pada tabel berikutnya. Oke, setelah kita salin, kita lihat lagi. Pada tabel tersebut dilakukan lagi penggarisan. Penggarisan tadi terdapat pada puisi garis pertama, gurindam garis kedua, dan selanjutnya poster. Setelah kita melakukan pemilihan dan pengurangan, mendapat 0 pada kolom poster, kegiatan poster nih. Jadi bisa kita garisi. Jadi terdapat 3 garis pada kolom tersebut, pada kolom tabel ini. Selanjutnya kita lihat pada baris panitia kedua, bisa kita garisi karena mempunyai minimal 1 0 dan 0-nya belum tergarisi. Dan juga panitia ketiga karena dia juga mempunyai 0 yang belum tergarisi. Nah, untuk panitia 4 dan panitia 5 dan juga panitia 1 tidak bisa karena sudah tergarisi oleh kolom yang dipilih. Oke, jadi kita hitung kembali. Jumlah garis yang telah kita garisi terdapat 5 garisan. Jadi telah memenuhi syarat dong, 5 sama dengan M. Nah, setelah memenuhi syarat, kita sudah menggunakan metode Hungarian ini dengan baik. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari penggunaan metode Hungarian ini dengan pada penyelesaian tabel pada soal, kesimpulan. Jadi waktu setelah dioptimalkan minimum itu terdapat 261 menit. Nah, 261 menit ini terdapat pada tabel panitia 1 penanggung jawab lomba puisi sebanyak 48 menit dan panitia 2 penanggung jawab lomba cerdas cermat selama 55 menit waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya panitia 3 penanggung jawab lomba 50 menit pada perlombaan yang akan dilakukan.
Dan panitia keempat, waktu yang digunakan adalah 46 menit. Dan panitia kelima itu sebanyak 62 menit. Jadi setelah kita totalkan semua waktu yang kita butuhkan itu sebanyak 261 menit. Dan setiap panitia mempunyai tanggung jawab pada satu pelaksanaan pelaksanaan lomba. Nah, mungkin teman-teman masih belum paham nih, 48 menit ini dapat dari mana, 55 menit ini dapat dari mana, 55 menit, 50 menit, 46 menit, dan 62 menit ini. Kita kembalikan lagi pada tabel soal tadi. Nah, waktu yang kita pilih tadi, waktu yang kita menghasilkan waktu minimum tadi terdapat pada penjumlahan nilai terendah yang kita pilih tadi, yaitu 48 untuk panitia 1, untuk panitia 2 itu 55. Dan untuk panitia 3 tadi terdapat pada lomba debat yaitu 50. Dan untuk panitia 4 terdapat pada lomba gurindam 46 menit. Dan untuk panitia kelima yaitu poster 62 menit. Oke, jadi total seluruhnya 261 menit. Sampai di sini penjelasan menggunakan metode Hungarian secara manual. Selanjutnya akan ada penjelasan dari teman saya mengenai metode Hungarian juga, tapi menggunakan aplikasi sederhana. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya, Lilis Mariani. Oke, baik. Selanjutnya yaitu penyelesaian dengan menggunakan software POM-QM for Windows. Tadi secara manual sudah dijelaskan oleh teman saya sehingga diperoleh kesimpulan waktu setelah dioptimalkan yaitu 261 menit. Dengan pembagian tugas panitia 1 penanggung jawab lomba puisi dengan jumlah waktu 48 menit, kemudian panitia 2 penanggung jawab lomba cerdas cermat dengan waktu 55 menit, panitia 3 penanggung jawab lomba debat dengan waktu 50 menit, kemudian panitia 4 penanggung jawab lomba puisi 46 menit, dan panitia 5 penanggung jawab lomba poster 62 menit. Untuk mengetahui apakah perhitungan manual kita sudah benar atau tidak, kita bisa menggunakan aplikasi atau software POM for Windows. Nah, kita buka jendela baru dari software POM for Windows. Kemudian kita klik assignment. Kemudian kita klik modul. Karena kita sedang membahas mencari penugasan, kita klik assignment. Nah, ini kita klik new atau pencarian baru. Di sini bisa kita tulis number of job atau pekerjaan. Di sini 5 karena tadi barisnya ada 5, kemudian kolomnya ada 5. Yang pertama name job 1, job 2, job 3, yang kolom name ini mesin 1, mesin 2, mesin 3. Nanti selanjutnya bisa kita ubah namanya di sini. Nah, di sini tadi kan panitia 1, panitia 1, kemudian di sini panitia 2,
panitia 3, panitia 4, panitia 5. Kemudian di sini bisa kita ubah lomba, nama-nama lomba tadi. Ini ada lomba cerdas cermat. Kemudian di sini lomba puisi. Kemudian di sini gurindam. Poster dan debat. Poster yang di sini debat. Nah, di sini kita masukkan nilai-nilai waktu yang tadi. Enam 4, 5, 60, 8. Nah, kita masukkan nilai-nilai waktu yang tadi, kemudian tinggal kita klik solve. Maka diperoleh, dapat kita lihat di sini waktu optimalnya yaitu 261 menit. Dengan penyusunan panitia bisa kita lihat di assignment. Maka dapat kita peroleh waktu optimal penugasan yaitu 261 menit. Dengan pembagian penugasan dapat kita lihat di assignment list. Panitia pertama penanggung jawab lomba puisi dengan waktu 48 menit. Kemudian panitia kedua lomba cerdas cermat 55 menit. Panitia ketiga lomba debat 50 menit. Panitia keempat gurindam
46 menit, dan panitia kelima poster 62 menit. Jadi total waktu optimalnya yaitu 261 menit. Nah, kita bandingkan dengan penyelesaian secara manual. Di sini secara manual diperoleh waktu optimalnya sama 261 menit. Panitia pertama lomba puisi, panitia kedua lomba cerdas cermat, panitia ketiga lomba debat, panitia keempat ini lomba gurindam. Kemudian panitia kelima lomba poster. Dapat disimpulkan bahwa perhitungan secara manual dan perhitungan secara aplikasi atau menggunakan aplikasi sama-sama memperoleh waktu optimal 261 menit. Itu saja penjelasan mengenai penugasan menggunakan metode Hungarian. Semoga bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum